Balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas tentang One Out season kedua, yaitu untuk chapter 86. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang belum subscribe, jika berkenan monggo di subscribe terlebih dahulu. Di chapter 86 ini berjudul Return atau Kembali. Keesokan harinya, Kurai menceritakan kepada John dan Genzo apa yang dia dengar dari pemilik klub, bahwa dijual yang mereka bertiga hanya untuk menutupi harga 2 miliar untuk membeli Tokuchi. Mendengar hal itu, John kaget bukan main. Tapi lain halnya dengan Genzo. Dia tidak marah ataupun kaget. Dia hanya berkata, "Kemarin aku merasa suasana hatiku sedang gembira. Bahkan aku mencoba latihan ray swing untuk pertama kalinya. Aku pikir pindah ke Ganalian akan menjadi awal baru untukku. Tapi sekarang aku tahu, kita hanyalah sampah yang menunggu untuk dibuang." Di sisi lain, berita dijual Tokuchi menjadi gempar di tim utama. Mereka semua kaget dan tidak terima akan hal itu. Bahkan, Ideguchi pun sampai ingin pergi menemui pemilik klub untuk berbicara langsung dengannya. Namun Nakane menghentikannya sambil berkata, "Percuma saja orang yang serakah dengan uang tidak akan mendengarkan hanya dengan ucapan." Ideguchi pun terhenti sambil merundukkan kepalanya dengan raut wajah yang kesal. Di sisi lain, Kojima menghampiri Tokuchi di lapangan stadion dan bertanya kepada Tokuchi, "Apakah kau akan pergi ke Ganalian?" Tokuchi menjawab, "Bahkan jika aku tidak mau pergi, mereka akan menyeretku keluar." Lalu Kojima pun berkata, "Dari awal kau ke Lycons memang bukan karena pilihanmu sendiri. Jika kau pindah ke Ganalian, kamu akan mendapatkan uang lebih banyak. Aku rasa kau tidak punya alasan untuk menolak penjualan itu." Mendengar hal tersebut, Tokuchi menjawab, "Jangan salah paham dulu. Secara pribadi, aku masih ingin bermain bersama Lycons. Alasanku menetap adalah karena aku masih mempunyai janji denganmu. Kau ingat saat aku kalah di pertandingan One Outs di Okinawa? Itu adalah kekalahan pertamaku, dan aku sudah sangat siap untuk mematahkan lenganku. Tapi kau tidak melakukannya. Tapi kau malah meminta tolong kepadaku untuk masuk ke tim Lycons dan membawa tim lemah ini sebagai juara. Oleh karena itu, aku tidak bisa meninggalkan Lycons sampai tim ini memenangkan kejuaraan." Di sisi lain, Kurai dan John sedang berlatih lempar tangkap bola. Lalu tiba-tiba Genzo datang dan berkata, "Apa kalian bodoh? Kau pikir kau akan hebat di Ganalian jika berlatih?" Lalu Kurai menjawab, "Bukan begitu. Tidak peduli seperti apa kita bekerja keras, kita tidak akan pernah sebanding dengan para pemain Ganalian. Jika kita pindah, kita hanya akan dibuang. Karena itu, kita tidak banyak waktu untuk bermain baseball lagi. Dan oleh karena itu, meskipun sebentar, aku hanya ingin bermain baseball." Mendengar perkataan Kurai, Genzo langsung termenung sebentar. Lalu dia memutuskan untuk bergabung dengan Kurai dan John untuk latihan bersama. Dan tanpa disangka-sangka, ternyata Tokuchi memperhatikan mereka. Keesokan harinya, Tokuchi mendatangi pemilik klub. Dia duduk dengan santai dengan kaki di atas meja. Lalu Tokuchi berkata dengan nada yang memprovokasi, "Apakah Anda menyerah dengan kontrak One Outs? Tidak kusangka ternyata presiden tim Lycons hanyalah seorang pecundang." Lalu pemilik klub pun berkata, "Aku tidak mendefinisikan manajemen baseball dengan menang atau kalah. Yang aku butuhkan hanyalah keuntungan." Lalu Tokuchi pun menjawab, "Memang benar, tapi tidak mengubah fakta bahwa kau kalah dariku. Dan jika kontrak ini benar-benar berakhir, kau akan menjadi bahan tertawaanku sampai kau mati." Lalu Tokuchi melanjutkan perkataannya, "Bagaimanapun kontrak ini terlalu membosankan untuk Anda. Jadi hari ini aku membawa permainan yang lebih menarik." Sang pemilik klub pun bertanya-tanya. Lalu Tokuchi pun berkata, "Ini disebut dengan kontrak One Outs baru." Lalu pemilik klub pun semakin bertanya-tanya lagi, apa hal yang baru tersebut. Lalu Tokuchi kembali menjelaskan, "Ada beberapa perubahan kontrak, tapi perbedaan terbesarnya adalah kalau dulu kau hanya melawanku, tapi saat ini kau akan melawan 4 orang." Lalu Pak Tua berkacamata pun penasaran dan bertanya kepada Tokuchi, "Siapakah 4 orang itu?" Lalu Tokuchi menjawab, "Tentu saja salah satunya adalah aku. Lalu 3 orang lainnya adalah John, Genzo, dan Kurai." Mendengar hal itu, pemilik klub pun terkejut dan tertawa terbahak-bahak karena 3 orang lainnya hanyalah sampah. Lalu Tokuchi menjelaskan bagaimana kontraknya.
Bagian kasarnya tidak akan berubah saat pitcher, yaitu aku dan Kurai melakukan outs mendapatkan 500.000 yen, dan satu run akan membayar 5 juta yen. Tapi masalahnya adalah batter, yaitu John dan Genzo. Jelas kita harus mengimbangi statistik pukulan mereka. Satu RBI mendapatkan 5 juta yen, dan setiap 3 outs membayar 5 juta yen. Dan yang akan menangani dan bertanggung jawab atas kemenangan ataupun hutang adalah aku, dan akan mengambil sepenuhnya. Mendengar hal itu, semua orang pun terkaget-kaget, dan si sekretaris berkacamata hitam membantah. Dia bilang kepada Tokuchi, "Tidak penting apa yang kamu katakan, penjualan ke Ganalian sudah diputuskan." Tapi sang pemilik klub malah memotong perkataan sekretaris dan menyuruh Tokuchi melanjutkan penjelasannya. Lalu Tokuchi pun melanjutkan penjelasannya. Masalah berikutnya adalah kesempatan 4 orang tersebut untuk bermain. Jika aku bermain dan 3 orang pemain lainnya tidak, itu tidak ada bedanya dengan kontrak yang lama. Jadi paling tidak ada 2 dari 4 pemain yang harus bermain, dan minimal 5 babak. Jadi bagaimana? Tanya Tokuchi kepada sang pemilik klub. Lalu sang pemilik klub pun bertanya kembali kepada Tokuchi, "Apakah kau tahu kemampuan 3 orang tersebut?" Tokuchi menjawab, "Aku hanya mengamati mereka 3 hari latihan saat di tim lapis 2. Lalu keesokan harinya di ruang ganti tim lapis 2, pelatih mencari 3 orang yang akan dijual. Dan dia berkata, "Kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini mulai besok." Lalu Genzo pun berkata, "Tidak usah terburu-buru, kami akan pergi ke Ganalian tanpa membuatmu khawatir." Lalu pelatih pun menjawab, "Tidak, kalian tidak akan pergi ke Ganalian. Mulai besok, kalian bertiga akan dipindahkan ke tim utama Lycons." Mereka bertiga pun kaget bukan main dengan keputusan tersebut. Keesokan harinya, media pun kembali gempar dengan gagalnya Tokuchi pindah ke Ganalian. Hideguchi dan para pemain Lycons lainnya pun senang bukan main. Di sisi lain, sekretaris mengkhawatirkan keputusan pemilik klub dengan menolak Ganalian dan malah memperbarui kontrak dengan Tokuchi. Lalu sang pemilik klub pun mulai berbicara. 3 out, 1 RBI. Kau tahu kan seberapa sulitnya itu? 1 untuk 4 atau 2 untuk 5. Dan itu masih 3 outs. Tipikal pemain yang harus mendapatkan 3 outs setiap gamenya. Dengan kata lain, mereka harus mendapatkan RBI untuk setiap pertandingannya. Atau mereka akan berhutang 135 RBI untuk 135 pertandingan. Bahkan top player pun kesulitan untuk melakukannya. Tapi ada 2 orang yang bisa, yaitu Takami dari Mariners dan Kojima yang sudah melakukannya lebih dari 1 RBI di setiap pertandingan. Dan peluang para bedabah ini berada di level Kojima adalah 0. 5 hari kemudian, Tokuchi dan 3 pemain lapis 2 itu kembali ke lapangan utama. Dan inilah awal dari game yang baru. Chapter 86 selesai. Dan itulah review dari chapter 86 One Out season kedua. Nantikan kelanjutannya hanya di meja kantor. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih.